kali ini tamu istimewa saya adalah seorang pengusaha sukses, tangguh dan juga humble. Ia dulu dijuluki sebagai Raja Menara dan ia kini menjadi Raja Lautan Indonesia. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Hai Pak Trenggono, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak. Nah, Pak Trenggono nih kalau ngelihat perikanan Indonesia nih gimana nih Pak potensinya? Potensinya sangat besar. Jadi ada satu kajian ya di Kementerian Kelautan Perikanan itu namanya Komisi Nasional Kebijakan Perikanan gitu. Itu yang dia menghitung berapa sebetulnya populasi perikanan di Indonesia itu jumlahnya berapa. Dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kalau menurut hitungan mereka itu ada 12,5 juta ton per tahun. Yang menurut teori itu bisa diambil 80%. 80% ya. Itu ya, yang jumlah perikanan itu nilainya kan sangat besar kalau rata-rata dibikin 20.000 rupiah per kilo saja kan 224 triliun ya, Besar banget. besar sekali. Nah saya melihat keberlanjutan kan menjadi penting, jadi akhirnya kita buat satu kebijakan baru. Kita bagi Indonesia ini menjadi 6 zona, lalu kemudian setiap zona jumlah ikannya sama dengan berapa. Nah lalu kemudian kita undang industri di situ, lalu kemudian kita berikan hak nelayan tradisional atau nelayan lokal, itu kira-kira sekitar 20-35% gitu untuk mereka ngambil. Lalu industri yang ngambil di setiap zona itu dia harus mendaratkan ikannya di situ, diproses di situ, dan kemudian dia jual baik ke domestik, ke kepulauan lain, atau dia ekspor juga dari situ. Nah ini kebijakan baru kita sebut dengan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Jadi kalau mau ngambil kuotanya berapa? Kayak di Australia. Di Australia gitu. Ya, kamu mau ambil ikan, boleh ikan kecil harus dikembaliin lagi gitu. Makanya terjaga ya Pak terjaga, ya? supaya ekologinya bisa terjaga dengan baik dan kemudian generasi berikut masih bisa ngambil ikan dari laut. Makanya ini saya penasaran Pak nih kebijakan Bapak nih untuk sektor kelautan dan perikanan Pak. Iya, ada 5 hal penting yang paling utama kita sebut sebagai kebijakan ekonomi biru. Nah, jadi kebijakan ekonomi biru itu ya, yang pertama adalah perluasan daerah konservasi laut. Daerah konservasi laut itu paling penting. Dari luas wilayah Indonesia 6,4 juta kilometer persegi. Target kita sampai 2030 itu 30% dari luasan wilayah laut Indonesia itu adalah ruang konservasi. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya ini kontribusi kita kepada pemanasan global ya, perubahan iklim dunia gitu. Nah, supaya dunia juga melihat karena Indonesia akan sangat strategis ya untuk di situ. Yang kedua, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Ini kebijakan yang kedua. Dan ini yang tadi saya sebut, kita akan undang investor masuk dengan jumlah yang terbatas dan mereka harus ngambil ikan dengan jumlah yang terbatas juga. Yang ketiga itu pengembangan budidaya perikanan yang ada 4 unggulan jenis sektor perikanan kita yang harus kita kita kembangkan. Yang pertama tuh udang. Udang ini pasarnya kan besar sekali dunia, kira-kira sekitar 27 miliar dolar. Nah, sangat besar. Indonesia urutan keempat produsen udang di dunia, nomor 1 itu Ekuador. Masa kita kalah sama Ekuador coba bayangin.
lalu kemudian kepiting, lalu kemudian yang ketiga tuh lobster. Ya. Kita punya lobster yang besar sekali, tapi masih dalam konteks dalam fattening gitu ya. Australia lobsternya udah bagus budidaya. Kita akan kerjasama juga dengan mereka. Terus yang nomor 4 itu adalah rumput laut. Rumput laut ini penting sekali karena dia satu komoditi yang sangat strategis. Dia bisa menyerap karbon. Jadi penelitian terbaru rumput laut ini bisa menyerap karbon. Terus kemudian yang kedua dia juga bisa menggantikan produk plastik, selain juga untuk farmasi, ya, untuk makanan dan seterusnya. Dan kita cukup cukup belum tertata dengan baik soal budidaya rumput laut. Ini yang kita akan kembangkan terus gitu. Nah, lalu yang keempat, penjagaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Ini penting karena kalau tidak, akibat dari desakan ekonomi yang kuat, khususnya di sektor pariwisata, bisa menghancurkan ekosistem di situ. Seperti kayak misalnya Bunaken, dulu kan daerah yang begitu luar biasa bagus ya, banyak pemimpin dunia datang ke situ dan ada monumen-monumennya. Sekarang menjadi lingkungan yang rusak karena masifnya pariwisata yang masuk ke dalam situ, sampah dan tidak terlihat tumbuh karang rusak dan sebagainya. Ini salah satu yang concern kita, sehingga ruang laut kita harus jaga dengan baik. Nah, yang kelima itu saya ada program Bulan Cinta Laut. Nah, Bulan Cinta Laut itu setiap 1 bulan dalam 1 tahun seluruh nelayan tidak boleh mengambil ikan, tapi dia ngambil sampah, khususnya sampah plastik. Ya, jadi nanti kemudian hasilnya akan kita bayar, jadi negara akan membayar gitu, seperti dengan harga ikan waktu dia ngambil ikan. Nah, ini tujuannya juga ini program ini adalah untuk implementasi dari menjawab Perpres 83 soal sampah laut yang Bapak Presiden sudah berjanji untuk mengurangi sampai 70% ya. Jadi kalau 1 bulan kita lakukan itu dan kita sampaikan juga kepada dunia, ambil jalan ya, dunia bahwa dunia juga akan tahu Indonesia jaga laut. Indonesia jaga laut ya. Sangat serius dan negara-negara di dunia juga harus harus peduli juga bahwa dia juga nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Dan kemudian seluruh armada kapal-kapal di laut seperti kapal, bukan hanya kapal ikan tapi kapal transportasi dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan itu kita pantau dengan teknologi satelit yang bisa melihat seluruh kegiatan perkapalan di laut itu. Bisa kita lihat nanti siapa yang membuang sampah ke laut atau dia ngapain dan seterusnya bisa kita lihat. Nanti kita di kantor ya Pak Lianti. Di kantor kita akan sampaikan. Nah, itu 5 program itu jadi sangat penting karena nanti nomor 5 itu adalah partisipasi dari masyarakat pesisir. Nah, terus kemudian para nelayan, jadi pemerintah daerah pesisir juga itu menjadi penting itu. Itu. Saya melihat bahwa ekologi itu menjadi penting, sehingga saya bikin satu tim yang dulunya belum ada, yang namanya tim unit kerja menteri. Terdiri dari dokter-dokter, ada 25 dokter itu, dipimpin sama satu dokter perempuan, yang kebetulan anak ITB yang backgroundnya oceanografi, lalu kemudian dia belajar juga dari luar. Nah, itu saya diskusi, saya minta untuk kemudian bagaimana kita mendirijen, artinya dari sisi policy atau kebijakan yang kita telurkan itu mesti di-link dengan keilmuan. Apakah itu sesuai atau enggak gitu? Enggak, jangan kelihatan ngawur gitu. Misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya kita lakukan sesuatu, kita lakukan begini, kita lakukan asing nggak boleh masuk, kita lakukan misalnya
tidak boleh nangkap ikan, kan itu dasarnya dari mana? Nah, itu menjadi preferensi gitu yang saya harus kita kaji. Nah, sehingga saya berpikir ekologi harus menjadi panglima. Kalau bicaranya soal keberlanjutan tadi itu. Ekologi dulu yang kita utamakan, baru ekonomi yang masuk. Jadi ternyata yang saya yakin ini betul secara teori. Kalau ekologinya itu bagus dan terjaga dengan baik, maka nilai ekonominya itu peningkatannya bisa eksponensial. Tapi kalau ekonominya didahulukan, ekologinya rusak. Ini kan pragmatis sebentar aja. Gitu kan banyak contoh ya. Nggak sustain. Contoh tadi misalnya sektor Bunaken misalnya jadi pariwisata ya. Tapi kemudian dia menjadi rusak sekarang dan seterusnya. Karena apa ya? Karena misalnya itu pariwisata masif gitu. Jadi pariwisata masif itu yang tidak dijaga lingkungannya, yang penting orang masuk aja. Nah, efeknya kan jadi rusak. Nah, sekarang orang mau ke sana males ya. Terus pergi lagi sekarang ke Raja Ampat misalnya. Memangnya kalau nggak dijaga Raja Ampat tuh nggak usah lama-lama, dalam 2 atau 3 tahun yang akan datang pasti hancur juga. Ya kan? Nah itu sehingga pemikiran itulah ekologi itu harus diperketat. Memang ini akan benturan karena di satu sisi kan penduduk kita meningkat terus 275 juta sekarang ya. Meningkat terus, kemudian mereka secara ekonomi juga dia membutuhkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Lalu sumber dayanya kan itu-itu saja. Sumber daya alam kita kan itu-itu saja. Potensinya besar tetapi terpecah-pecah gitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau ini kita jaga, kemudian dia menjadi kuat dan bagus, maka value-nya akan jadi tambah meningkat. Itu kira-kira. Ya, sekarang sudah, kalau teman-teman di kantor tuh sudah saya cukup cepat belajar lah artinya untuk mengerti kelautan perikanan itu menjadi satu yang wilayah sangat penting. Ya. Kontribusinya dari sektor kelautan perikanan ke pemerintah. Ya, jadi menurut catatan dari Kementerian Keuangan, kontribusi sektor kelautan perikanan itu adalah 450 triliun. Nah, kalau 450 triliun ya masih sedikit. Pikiran saya harusnya, kalau menurut pandangan saya itu harus bisa menjadi 1.000 triliun lah minimal. Kalau 1.000 triliun itu kan 2,5 kalinya lah kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana caranya bisa mendrive ke sana? Maka kebijakannya harus benar. Nah, kebijakan benar itu, kebijakan utama yang kita jalankan itu salah satunya adalah mengembangkan ekonomi biru. Jadi tagline-nya itu ekonomi biru. Tadi udah saya sebutkan tadi itu. Contoh misalnya seperti konservasi misalnya. Kalau misalnya luasan konservasi kita bisa mencapai 30% dari luasan wilayah, itu kita bisa undang seluruh investor dari luar untuk kita bicara soal carbon reserve. Jadi kalau misalnya satu laut di tempat kamu, pantai apa di Makassar misalnya gitu, itu dengan luasan katakan misalnya 100 atau 100.000 hektar gitu. Wilayah itu tidak boleh dilintasi oleh kapal, baik kapal penumpang, tidak boleh juga pengambilan ikan di situ. Misalnya begitu ya. Dan seterusnya, lalu pesisirnya dijaga. Nah, investor melibatkan masyarakat pesisir itu untuk kemudian dia menjaga wilayah itu, dia digaji dan sebagainya, terus kemudian digeser dari menangkap ikan ke budidaya misalnya dan seterusnya, lalu menjaga tidak boleh ada sampah yang pergi ke laut dan seterusnya dijaga. Jadi dibuat mereka pesisir itu, laut itu jadi halamannya misalnya, ya kan? Itu kan jadi bersih mereka. Lalu kita berikan dia haknya, katakan hak pengelolaan sampai 25 tahun atau 30 tahun misalnya gitu. Itu benefitnya ada 2, karbon. Jadi kita bisa lakukan carbon trade yang sekarang ini menjadi isu global. Kemudian yang kedua, wilayah itu menjadi wilayah spawning ground. Ikan itu beranak pinak gitu. Ya, karena nggak diambil kan ikannya menjadi semakin besar, semakin banyak. Nah, itu salah satu benefitnya. Ini udah saya
udah saya sampaikan juga, kita diskusi dengan World Bank, kita diskusi dengan negara-negara di Eropa seperti Norway dan sebagainya gitu. Mereka interested. Berapa